sekali. Bagus sekali. Oke, terima kasih Bu Iva. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu terkait membicarakan rencana observasi kelas panjenengan. Kira-kira bagaimana Bu Iva, sudah siap untuk melakukan perbincangan kita pada pagi hari ini? Kalau sudah siap. Baik Bu Iva. Yang pertama terkait dengan rencana observasi saya di kelas panjenengan. Yang pertama yang ingin saya tanyakan yang terkait dengan nanti tujuan pembelajaran yang akan panjenengan berikan pada anak itu seperti apa Bu Iva? Nanti yang pertama untuk kelasnya dulu ya Pak. Kelasnya Karena dulu. ini kebetulan kelasnya adalah kelas 8. Kelas 8 apa Bu Iva? 8D, Kelas tepatnya 8D. kelas 8D, dan kebetulan kalau BK itu layanan klasikalnya hanya 1 jam. Nah, nanti yang mau saya berikan di layanan klasikal saya itu untuk JP-nya terkait dengan landasan perilaku etis, utamanya terkait perilaku sopan dan santun. Jadi tujuannya nanti tidak hanya sekedar mengenal, tetapi juga memahami keragaman, dan juga nanti bisa jadi diharapkan ke tindakannya, jadi bisa bertindak sesuai dengan sopan santun yang sudah mereka pahami. Artinya anak-anak bisa mengimplementasikan Iya. Nilai-nilai atau ajaran Ajaran, terkait dengan aturan norma, aturan etis ya, tadi yang di mereka dalam pahami. kehidupan sehari-harinya. Baik, terkait dengan tujuan pembelajaran sudah bisa kita sepakati ya, Iya. untuk tujuan pembelajaran seperti itu. Kemudian terkait dengan area nanti, terkait dengan area pengembangan dari pembelajaran yang tidak dicapai, terkait dengan observasi saya nanti, kira-kira yang ingin Bu Iva terkait dengan hal apa? Kalau saya lebih inginnya ke bagian disiplin positif ya Pak. Ya, utamanya begini, karena ketika memberikan layanan itu seringkali tidak maksimal dalam misalkan pembersihan kelas dan lain sebagainya. Jadi saya ingin juga lebih tahu misalkan terkait kesepakatan kelas. Karena nanti kalau misalkan kesepakatan kelas itu berjalan, saya rasa itu juga berdampak ke layanan yang saya berikan bisa ditangkap anak-anak dengan baik. Oke, berarti yang pertama terkait dengan kesepakatan kelas, ya. Oke. Terus bisa Terus juga ada nanti lagi, Bu, Pak? kita tambahkan penguatan positif. Penguatan Iya. positif. Saya juga merasa penguatan positif ini ketika diberikan ke anak-anak juga bisa memberikan dampak. Oh, ternyata perilaku yang baik kalau dikuatkan bisa jadi mungkin akan bertambah lagi. Tambah lagi untuk memberi motivasi juga Ya. pada anak-anak. Oke. Sama mungkin satu lagi Pak, restitusi. Restitusi. Iya. Berarti ada 3 ya Bu Iva? Iya. Jadi dalam nanti saya mengobservasi pembelajaran Bu Iva, ada 3 area pengembangan yang diobservasi. Yang pertama tadi adalah kesepakatan kelas, kemudian penguatan positif dan restitusi. Sepakat ya? Yes, sepakat. Dari area pengembangan itu mungkin Bu Iva strategi apa yang ingin Bu Iva lakukan untuk bisa mencapai 3 tersebut Dalam pembelajarannya ya Pak. pembelajaran? Kalau untuk metode dalam pembelajaran saya, rencananya yang mau saya gunakan adalah discovery learning. Ya. Cuma nanti tidak hanya dari saya, tapi insya Allah saya menyiapkan ada game sederhana semacam puzzle begitu, yang isinya adalah gambar-gambar. Jadi nanti anak-anak merangkai gambar puzzle itu jadi melihat sendiri. Jadi segala bentuk perilaku itu bukan dari saya, meskipun gambarnya dari saya Bapak, tapi dirangkai sendiri oleh anak-anak. Jadi anak-anak tahu sendiri terkait gambar-gambar tersebut. Artinya dari gambar itu bisa mencerminkan sebuah Iya. perilaku yang Oke. akhirnya bisa menjadi contoh. Iya betul, digambarkan sama anak-anak, dideskripsikan. Ya harapannya itu tidak hanya dideskripsikan tapi juga berlanjut ke tindakan. Karena kan tujuan pembelajarannya tadi adalah Iya, sampai tindakan, bertindak. ya. Iya. Oke, baik. Yang terakhir Bu Iva, mungkin ada sesuatu kendala atau tantangan yang panjenengan hadapi selama ini terkait pembelajaran di kelas? Yang pertama
Kalau yang sudah ini ya Pak, terkait area pengembangan utamanya itu sebenarnya restitusi. Saya masih merasa belum maksimal ketika memberikan restitusi di kelas, apalagi misalkan itu dalam bentuk klasikal. Saya merasa itu satu belum maksimal. Kedua, seringkali saya terkendala karena hanya 1 jam waktunya habis. Jadi saya yang tidak bisa mengatur plot waktunya begitu, seringkali molor, akhirnya di bagian-bagian belakang tuh tidak terlaksanakan gitu Pak. Hanya 1 jam terus guru selanjutnya kan sudah menunggu. Itu sih pengalaman saya. Kira-kira dari tantangan kendala tersebut apa yang ingin Pak lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Yang pertama ya saya pasti nanti belajar lebih lagi terkait restitusi yang tadi, restitusi yang secara klasikal itu. Kalau untuk waktu ya saya berusaha juga semaksimal mungkin untuk membagi mengatur waktunya di pelayanan saya supaya ya semuanya bisa berjalan gitu. Sekali bisa. Kemudian kira-kira Bu Iva butuh bantuan atau dukungan apa dari saya terkait dengan mungkin kendala yang dihadapi? Saya mungkin bisa belajar dari jenengan, Nawi bisa memberikan saya pembelajaran ya atau informasi atau apa terkait restitusinya itu Pak. Bagaimana sih memberikan restitusi yang tepat gitu. Baik untuk kegiatan observasi kelas ini bagaimana Bu? Apakah sudah cukup atau masih ada yang ingin kita bahas lagi? Insya Allah sudah cukup. Siap. Oh iya, tadi di kelas 8D Bu. Iya, 8D. Baik, nanti kita bertemu di kelas pada hari Rabu. Semoga dalam pembelajaran nanti kita bisa mencapai pengembangan yang diinginkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Terima kasih waktunya Bu Iva.
Dicek dulu dirinya sendiri siapa yang belum sesuai dengan dulu. Yang belum pakai dasi mana dasnya? Oh ada, ya silakan dipakai. Apa? Coba dasi ya. Coba dalam. Jangan. Besok ibu pakainya dari mana? Dari dalam. Dari rumah. Dari rumah. Tapi ya. Oke. Masih ada yang terima atau sudah? Sudah 4 aja. Oke, dari keempat ini kira-kira ada yang perlu dikurangi atau ditambahi atau tidak? Tambahi. Oke, tambahi apa? Ada yang punya usul? Supaya kelasnya tambah luar biasa? Atau cukup ini? Atau dikurangi juga boleh? Bagaimana, Dre? Menurut sampai ini pas apa kurang atau lebih? Sudah cukup. Oke. 8 siap melaksanakan kesepakatan ini? Siap, Bu. Siap, terima kasih. Kalau sudah siap, kita menginjak ke kegiatan kita hari ini. Hal yang akan kita bahas hari ini, hal yang mungkin biasa dilakukan oleh semuanya. Ya, tema kita adalah sopan santun. Pernah dengar toh? Pernah melakukan? Coba saya minta 1-2 anak sebutkan contoh sopan santun yang pernah dilakukan. Barangkali. Ayo kakak, kakak boleh. Mana Pak? Bicara sopan. Yang cewek? Bilang permisi saat masuk. Masuk. Jangan bener.
Oke, yang benar. Bilang lagi. Buat. Enam sama aku. Oke, ya ada nanti potongan
pagi, Bu Iva, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita bisa bertemu terkait dengan pasca observasi pembelajaran di kelas yang dilakukan Bu Iva kemarin. Ini nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bu Iva. Yang pertama, bagaimana perasaan Bu Iva setelah melakukan pembelajaran kemarin? Setelahnya ya Pak? Setelahnya, ya. Setelahnya ya sebenarnya lega juga, tapi juga ada deg-degannya juga, karena ya pasti kan berbeda ya Pak ketika pembelajaran biasa, terus ada momen ada jenengan di kelas gitu kan, meskipun itu juga baik gitu untuk saya, tapi tetap deg-degan juga. Tapi alhamdulillah ya sudah senang, sudah ya. Lega ya. Ya. Berikutnya Bu Iva, menurut panjenengan apa saja yang sudah menurut Bu Iva sudah baik dilakukan pembelajaran di kelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Kalau dari tujuan pembelajarannya kemarin saya merasa dari yang sudah terlaksana ya Pak ya, saya merasa baru sampai memahamkan anak-anak, belum sampai melihat anak-anak melaksanakan apa yang menjadi topik kita yang tadi. Artinya masih perlu proses kembali untuk agar anak-anak bisa mengimplementasikan apa yang diajarkan Bu Iva. Baik Bu Iva, tentu itu kan harus berproses Bu Iva ya. Tetapi dari apa yang sudah kita sepakati terkait dengan apa rencana saya mensupervisi Bu Iva di kelas kemarin, kita sepakatkan ada 3 poin. Ya. Yang pertama kemarin ada Kesepakatan kelas, penguatan positif sama dan restitusi. Ya. Terkait dengan hal itu menurut Bu Iva bagaimana? Apakah sudah berjalan? Ini juga yang saya sampaikan waktu pra ya Pak, jadi yang menjadi kelemahan saya juga. Kalau kesepakatan saya ingat saya sudah mengingatkan juga ke anak-anak di awal, ya kan, untuk kesepakatannya. Penguatan positif saya juga berusaha sudah memberikan penguatan positif itu beberapa anak. Nah, restitusi ini juga yang menjadi kelemahan saya karena waktunya itu kemarin tidak mencukupi, ternyata saya yang tidak bisa memprediksi itu, akhirnya restitusinya ini tidak saya laksanakan gitu. Oke, dari apa yang sudah panjenengan lakukan di kelas kemarin, umpama diberikan nilai skala 1 sampai 10, posisi pembelajaran Bu Iva kemarin mencapai skala berapa Bu? Karena ada beberapa yang kurang, saya rasa sudah 7 atau 8. 7 atau 8? Ya. 7,5 Pak. Yang di tengah-tengah. Kira-kira dari 7,5 itu hal apa yang belum, kan berarti kalau mencapai 10 kan masih ada 2,5. Ya. Di 2,5 itu kira-kira apa yang belum tercapai Bu Iva? Yang pertama terkait kontrol siswa. Saya merasa tidak semua siswa juga aktif di kelas saya, itu karena mungkin juga restitusi yang belum saya berikan juga yang mungkin di sebelumnya, dan di kemarin pun juga kan saya belum memberikan itu. Jadi mungkin anak-anak yang merasa belum mengikuti kesepakatan kelas yang ada itu kan belum merasa tergugah dirinya. Iya. Baik. Dari hal-hal yang masih perlu ditingkatkan, kira-kira Bu Iva apa rencana atau strategi apa yang ingin dilakukan agar kekurangan atau kelemahan yang masih ada di pembelajaran Bu Iva itu dapat diperbaiki? Yang pertama saya belajar, minta masukan dari jenengan. Kan adanya jenengan melihat saya kan juga bisa memberikan masukan-masukan kepada saya. Nah, dan itu nanti saya juga merefleksi diri, mengevaluasi diri terkait pembelajaran saya dan bisa memperbaikinya, menerapkan hal-hal yang mungkin belum saya terapkan di pembelajaran sebelumnya. Belum diterapkan sebelumnya, terutama di restitusi. Baik Bu Iva, kira-kira untuk melakukan restitusi ini apakah perlu waktu khusus Bu Iva? Di kelas kepada anak-anak?
di dalam di dalam pembelajaran. pembelajaran atau memerlukan waktu khusus menurut Bu Iva bagaimana? Ketika itu mencakup banyak siswa, menurut saya itu bisa saya lakukan di akhir pembelajaran secara menyeluruh. Tetapi jika itu memang khusus, anak-anak tertentu khusus, saya bisa melaksanakannya di luar jam Di luar pembelajaran. jam pembelajaran. Oke, maaf sekali Bu Iva. Terus kira-kira dari rencana strategi perbaikan Bu Iva itu kapan akan Bu Iva lakukan? Insya Allah secepatnya di pertemuan berikutnya saya mau mencoba. Mencoba. Ya, mencoba supaya ya saya juga bisa memperbaiki kondisi kelas, mengontrol kelas juga tidak sesuai lah, kembali lagi ke kesepakatan kita. Oke. Baik, jadi itu komitmen Bu Iva untuk memperbaiki apa yang masih menjadi kendala Bu Iva dalam pembelajaran. Luar biasa Bu Iva apa yang sudah panjenengan lakukan. Tadi itu adalah gambaran dari panjenengan. Mohon maaf Bu Iva, apakah boleh saya juga memberikan masukan pada Bu Iva? Senang sekali, Pak. Jadi dari apa yang saya lihat dari pembelajaran yang sudah Bu Iva lakukan itu sudah sangat luar biasa, terutama dalam mengaktifkan keikutsertaan anak-anak aktif dalam pembelajaran. Itu sudah bagus sekali. Terkait dengan metodenya sudah berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rencana Bu Iva. Terkait dengan kesepakatan kelas juga sudah di awal sudah ditekankan dan disepakati bersama, itu sudah bagus. Beberapa kali Bu Iva juga memberikan penguatan positif pada anak-anak, itu sudah jelas sehingga anak-anak paham terkait dengan apa yang mereka lakukan. Itu juga bisa memberikan motivasi pada anak-anak sehingga mereka merasa diperhatikan. Tapi tentu bagi anak-anak yang belum bisa juga harus merata. Jadi tidak hanya 1-2 anak yang diingatkan, tetapi bisa kita menyentuh semua anak, baik yang sudah aktif maupun yang belum itu. Memang beberapa hampir semua anak sudah aktif, tapi masih ada 1-2 anak yang masih tidak mengikuti dengan baik. Nah, itu juga harus diperhatikan. Itu mungkin masukan dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk memperbaiki pembelajaran Bu Iva ke selanjutnya. Terima kasih. Terkait dengan hal ini nanti bisa kita berkomunikasi kembali. Kalau Bu Iva ada kesulitan, nanti kita bisa saling berkolaborasi untuk memberikan apa yang menjadi masukan sehingga memperbaiki pembelajaran kita. Demikian Bu Iva, terima kasih waktunya untuk pagi ini. Semoga pembelajaran Bu Iva semakin baik. Terima kasih. Selamat pagi Bu Iva. Bagaimana kita ini? Luar biasa. Sudah pro. Cuma yang saya tertarik dari apa yang Jenang sampaikan ini karena ini prosesnya kucing. Komunikasi kucing itu adalah komunikasi yang kita sama sederajat. Jadi apa yang disampaikan Pak Yudi tadi, saya diizinkan untuk memberi masukan. Itu mungkin bisa diganti dengan kata-kata saya tertarik dengan itu. Jadi biar tidak terkesan kalau memberi masukan itu panjangan lebih berpengalaman, seperti mentoring seperti itu. Jadi itu yang hanya pilihan kata saja. Sebenarnya sama. Tadi panjenengan pun saya rasa tidak memberi masukan kok. Panjenengan mengarahkan ke Bu Iva yang menyelesaikan sendiri semuanya. Panjenengan hanya menanyakan hal-hal apa saja yang perlu di-up-kan itu tadi. Tanpa panjenengan memberi masukan apapun. Sebenarnya itu sudah masuk sekali, hanya di akhir tadi saya memberi masukan itu diganti dengan kata-kata saya tertarik dengan prosesnya Bu Iva pada itu saja, biar tidak terkesan seperti mentoring. Kalau saya jadi bertanya, boleh nggak? Boleh. Boleh, nggak apa-apa, diskusi. Kayak